Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terhadap judul kami, yaitu melamin formaldehid. Baik, sebelumnya perkenalkan, ini adalah tim kami. Yang pertama yaitu Muhammad Akbar Putra dengan NIM 2114200 9, kemudian Ahmad Mitahudin dengan NIM 211420005, kemudian Fitri Aufi Aulia 211420050, kemudian saya sendiri Mulia Nurizki dengan NIM 211420061. Cas. Baik, di sini ada poin pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian melamin formaldehid, kemudian kedua sejarah melamin formaldehid, yang ketiga reaksi pembentukan, kemudian karakteristik, dan yang terakhir pengaplikasian. Oke, selanjutnya langsung saja akan dijelaskan oleh Fitri Aufi Aulia. Baik, terima Cas. kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian melamin formaldehid. Nah, melamin sendiri yaitu merupakan suatu zat organik dengan struktur kimia C3H6N6 atau dengan nama IUPAC 135-triazin 246 triamin dengan berat molekul yaitu sebesar 126 dan berbentuk kristal putih agak sulit terlarut dalam air. Sedangkan melamina merupakan trimer dari cyanamida yang mengandung 66% nitrogen berdasarkan massa, yang merupakan metabolit dari sirozina dan sejenis pestisida. Melamin banyak digunakan pada produksi plastik seperti untuk pembuatan alat makanan, atau biasanya juga digunakan sebagai melamin resin, yaitu kombinasi antara melamid dan formaldehid. Wah, ngomong-ngomong mengenai melamin formaldehid, pasti ada sejarahnya nih. Nah, apa itu? Nah, sejarah resin formaldehid diperkenalkan di Jerman oleh Henkel pada tahun 1935. Nah, resin ini termasuk dalam golongan resin amino yang diproduksi melalui reaksi polikondensasi antara melamin dan formaldehid. Kemudian penggunaan resin ini sangat luas seperti pada industri perekat, tekstil, laminasi, kertas, kemudian pelampiasan pelapis sorry pelapisan permukaan atau surface coating. Kemudian yang terakhir molding dan sebagainya. Baiklah, kita masuk kepada reaksi pembentukan yang akan dipaparkan oleh Ahmad Miftahudin. Yeay. Oke, baik. Untuk reaksi pembentukan resin melamin formaldehid itu merupakan reaksi polikondensasi yang sampai pada tahap akhir penggunaannya itu terdiri dari 3 tahap. Jadi tahap pertama ada reaksi metilolasi dengan formaldehid, kemudian ini membentuk yang namanya melamin termetilolasi. Nah, mungkin bisa di next. Berikutnya tahap kedua adalah tahap kondensasi yang membentuk jembatan ether dan melepaskan air atau pembentukan jembatan metilen dengan melepaskan formaldehid bergantung pada pH. Sebagai contoh, kondensasi dari molekul monometilol melamin. Nah, di sini udah ada contoh reaksinya ya. Kemudian tahap ketiga, yaitu tahap akhir, adalah tahap kondensasi lanjut yang pada akhirnya membentuk produk polimer yang terikat silang dengan struktur jejaring 3 dimensi. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi, di mana klasifikasi dari melamin formaldehid sendiri ini memiliki dua, yaitu ada termoplastik dan termosensitif. Sedangkan karakteristik dari melamin formaldehid yaitu pertama ada transparan, kekerasan atau hardness yang lebih baik, stabilitas termal yang tinggi, tahan terhadap air, bahan kimia, dan goresan, dan juga bersifat sebagai flame retardant. Nah,
melamin formaldehid sendiri dalam proses produksi itu ada dua, yaitu ada produksi batch-wise. Apa itu produksi batch-wise? Produksi batch-wise adalah metode yang paling banyak digunakan untuk memproduksi resin melamin formaldehid secara industrial. Walaupun kapasitas produksi relatif kecil, namun proses ini dapat dilakukan perluasan varietas produk dan setiap saat dapat dilakukan perubahan produk. Nah, yang kedua itu ada produksi kontinu. Produksi kontinu dari resin melamin formaldehid ini diselenggarakan untuk memperbesar kapasitas karena adanya peningkatan permintaan. Kekurangan dari produksi kontinu adalah bahwa banyaknya yang diproduksi per satuan waktu pada pabrik tertentu hanya dapat bervariasi dalam batas yang relatif sempit atau bisa dikatakan tidak bisa langsung mendapatkan produk yang banyak bentuknya. Dan selanjutnya ada pengaplikasian. Bang Muli, silahkan. Oke, keluar. Baik, setelah membahas sejarah, membahas karakteristik, membahas produksi, dan yang terakhir ini adalah pengaplikasian. Nah, pengaplikasian dari resin melamin ini sangat luas, antara lain bahan perekat dalam industri, pengerjaan kayu, atau working industry, kemudian pembuatan kertas untuk tujuan dekorasi, kemudian bahan cetakan atau molding material, kemudian bahan baku untuk pelapisan permukaan atau surface coating, kemudian bahan peningkat daya renggang atau retak, rentang, dan kekuatan basah atau wastage dalam industri kertas. Kemudian sebagai tekstil auxiliaris dan leather auxiliaris. Kemudian poin yang terakhir itu sebagai flame proofing agent. Wah, sangat luas ya. Mari tepuk tangan. Oke, jadi sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Terima kasih. Terima kasih yo, gini. Terima Das, kasih. terima kasih. Salim teka.